Pemirsa, sebuah wahana permainan pasar malam rakyat di Purworejo, Jawa Tengah roboh dan menyebabkan 10 pengunjung luka-luka. Momen mengerikan ini terekam kamera pengunjung. Peristiwa ambruknya wahana permainan ombak ayun terjadi di acara pasar malam yang digelar di Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya di jalur Purworejo, Magelang. Video berdurasi 54 detik ini, wahana ombak ayun atau nama lain dari ombak banyu ini berjalan seperti biasa dengan puluhan orang menaikinya dengan keseruannya. Sementara pihak penyelenggara bergelantungan untuk menambah laju kecepatan wahana. Namun beberapa saat kemudian tiang penyangga wahana roboh karena pihak penyelenggara tidak sengaja menyenggol penyangga hingga sandaran wahana permainan menjadi patah dan bautnya jebol. Diiringi jeritan histeris para penumpang wahana serta pengunjung lain, beberapa orang penumpang pun terlihat tergeletak di tanah. 10 orang terluka dalam peristiwa ini. Seluruh korban yang mengalami luka-luka kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak korban sudah dibawa pulang sama bosnya pasar malam, disampaikan ke rumahnya masing-masing. Ya, cuma gitu aja Pak. Entah korbannya itu nggak tahu parah dan tidaknya, wong kita sudah lepas diperiksa. Seperti itu. Kondisinya itu tiang penyangga pembatas itu roboh. Roboh atau patah, Pak? Roboh, dan untuk sandaran itu patah, bautnya jebol. Peristiwa terjadi karena ketidakhati-hatian pihak penyelenggara wahana permainan yang tidak menomorsatukan keamanannya. Pihak Polres Purworejo masih melakukan penyelidikan perihal kecelakaan ini. Kobaran api menghanguskan 3 lapak pedagang sandal di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membakar 3 lapak milik pedagang. Peristiwa terjadi saat pedagang tengah tidur di dalam lapak, kemudian api muncul dari bagian belakang. Diduga api berasal dari bagian belakang lapak saat warga tengah membakar sampah. Api dari belakang sebenarnya mah. Kayak ada orang bakar-bakaran sampah. Oh, bakar sampah, Iya. Orang nabun gitu ya Pak? Iya, orang nabun. Terus Bapak ini, lagi tidur di dalam toko ini? Iya, saya tidur di dalam orang berdua. Ini apa sih Pak? Kios apa sih Pak? Kios sendal. Ada berapa kios Pak yang kebakar? 3. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan usai petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat mengerahkan sejumlah personel ke lokasi. Pemirsa, sebuah mobil travel menabrak bagian belakang dam truk di kilometer 77 Purwakarta, Jawa Barat. Seorang penumpang tewas di lokasi dan 9 penumpang luka-luka. Warga lorong perguruan Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan munculnya semburan api dari depan rumah warga. Peristiwa berawal saat warga sedang melakukan pelebaran parit dengan cara menghancurkan jalan menggunakan mesin bor. Saat sedang mengebor jalan yang keras, api setinggi 1 meter tiba-tiba menyembur dari dalam parit dan nyaris membakar seorang warga. Diduga api muncul lantaran pipa gas alam bocor terkena percikan api saat warga sedang mengebor jalan. Api dapat dipadamkan warga dengan alat seadanya. Petugas Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang mendapat laporan datang ke lokasi dan memperbaiki pipa yang bocor. Yo, itu kan gasnya sudah bocor. Tapi kan karena pakai jack tadi itu, jack itu kan ada apinya belakang. Maka dia nyamber itu. Kalau selain ada api itu dia ada nyamber itu. Ini sudah bocor kan. Makanya ada percikan api itu. Warga meminta instansi berwenang rutin melakukan perawatan pipa lantaran peristiwa serupa sudah 2 kali terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Saat ini untuk korban
Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 sekitar wilayah Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan karena badannya terjepit bagian depan minibus usai menabrak dam truk. Selain menewaskan 1 penumpang minibus travel dan melukai 9 penumpang lainnya, kecelakaan ini mengakibatkan bagian depan minibus travel ringsek. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dam truk. Mobil Daitran itu travel itu menabrak belakang dari dump truck. Untuk dugaan sementara pengemudi Daitran ini mengantuk. Jadi mengantuk, dia sama mobil sama-sama jalan dari Bandung arah ke Jakarta. Setiba di TKP, ini pengemudi Daitran ini mengantuk. Korban tewas maupun luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sedangkan kendaraan minibus travel dan truk diamankan di Pul Derek Jasa Marga di depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Kasus kecelakaan sudah dilimpahkan ke unit laka lantas Polres Purwakarta. Pasca viral video jenazah pasien yang diduga malpraktek karena perut jenazah dipenuhi kain kasa, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit di wilayah Karawang untuk melakukan monitoring terkait tudingan dugaan malpraktek tersebut. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari di luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di dep ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Nah, adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita melakukan aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, 2 pria berkelahi di atap rumah warga di kawasan Ancol Selatan, Jakarta Utara. Sebelumnya, pria yang hendak menagih utang ini malah diteriaki maling hingga kabur dikejar warga ke atap rumah. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pria bergulat dengan sejumlah warga di atap rumah yang berada di kawasan Ancol Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pria berinisial AS babak belur setelah dikeroyok warga. Arif Sugiono, pengurus RW 7, mengatakan sebelumnya AS datang ke kawasan rumah warga untuk mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Namun orang dicari tidak berada di tempat, malah bertemu dengan seorang mantan rekan kerja yang pernah berselisih dengannya. Pertemuan itu pun memicu adu mulut dan kemudian saling pukul. Di tengah keributan, warga berteriak maling dan mengejar pelaku hingga menaiki atap rumah warga. Setelah berhasil ditangkap, AS diserahkan ke pihak kepolisian. Yang ribut itu, kita bawa, kita enak Pak orangnya. Kita rangkul, negosiasi, ayo turun.
Sebelumnya itu ada suara teriakan maling-malingnya, Pak? Sebelumnya ada teriakan maling-maling dari situ awalnya. Hingga kini, kepolisian dari Mapolsek Tanjung Priuk masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, demo di alun-alun Juwana, Kabupaten Pati kembali membara. Massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat Pati anti premanisme membakar poster Bupati Pati Sudewo. Ratusan massa turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas serta dukungan kepada Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Teguh Istianto, yang sempat menjadi korban penganiayaan di depan DPRD Pati serta percobaan pembakaran rumahnya beberapa waktu lalu. MPB sejauh ini massa terus menggelar aksi demo karena kecewa dengan kepolisian yang tidak segera menangkap para pelaku meski kasus tersebut dinilai sudah berjalan lama. Kita harus untuk Kapolres usut tuntas atas pengeroyokan dan pembakaran rumah teman kami. Tangkap siapa pelaku dan dalang dari semua ini. Sebelumnya kekerasan dialami Koordinator AMBP Teguh Istianto. Teguh dikeroyok massa pendukung Bupati Sudewo pada 2 Oktober lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan Herianto sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan karyawati minimarket di res area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang teman Herianto masih berstatus saksi. Setelah melalui serangkaian penyidikan, Satreskrim Polres Purwakarta akhirnya menetapkan Herianto, wakil kepala toko minimarket di res area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, sebagai tersangka karena telah terbukti membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya, Dina Oktaviani. Sedangkan 2 orang lainnya yang turut diamankan polisi karena membantu saat membuang mayat masih berstatus saksi. Karena dalam penyidikan sementara keduanya belum ditemukan keterkaitan dalam kejahatan yang dilakukan tersangka. Yaitu tersangka yang merupakan pelaku utama, ya, dan yang 2 orang lainnya saat ini kami masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dapat diterapkan ataupun dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, ataukah hanya sebagai status sebagai saksi. Berdasar hasil olah TKP di rumah pelaku dan di lokasi pembuangan mayat korban, diketahui kejahatan pembunuhan dan perkosaan dilakukan di rumah pelaku. Pelaku kemudian meminta bantuan rekannya untuk membuang mayat di Jembatan Merah Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Barreskrim Polri asistensi kasus meninggalnya terapis anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 15 saksi. Kasus kematian terapis Pak berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis Pak Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Jalta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi
Yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus kematian terapis Delta Spa masih terus diselidiki polisi. Dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak terkuak. Setelah diketahui, korban berusia 14 tahun. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Hanifah. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Gede. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Malam Bu Hanifah. Ya, Bu Hanifah, hingga saat ini kan polisi ini menduga ada eksploitasi anak di bawah umur yang bekerja di tempat spa begitu ya, sebagai terapis. Tanggapan Anda seperti apa, Bu? Ya. Kalau ada dugaan ini eksploitasi, iya benar adanya ya, karena secara fakta anak ini masih berusia 14 tahun. Di mana seharusnya anak 14 tahun masih dalam ruang belajar, bukan ruang produksi. Artinya ada perekrutan yang menyalahi aturan. Ada orang-orang yang menampung anak ini. Jadi kalau memang akhirnya anak ini mengalami kemarahan atau kegagalan dalam menyelesaikan permasalahannya sampai dia melakukan pelompatan atau menghilangkan nyawanya, berarti ini sebetulnya ada kegagalan sistemik yang telah dilakukan oleh yayasan tersebut. Karena bagaimanapun juga awalnya adalah mereka sudah mempekerjakan anak di bawah umur di tempat yang abu-abu, di mana ini adalah tempat spa yang melayani orang-orang yang mau terapi, dan kita nggak tahu apakah tugas anak ini, apakah dia hanya melakukan bersih-bersih atau justru juga melakukan terapi kepada para tamu. Ini yang membuat kondisi seorang anak berusia 14 tahun bekerja dalam wilayah abu-abu dan sangat berbahaya. Demikian Mas Gede. Iya, Bu Hanifah, kemudian ini kan sebelum korban ini meninggal dunia begitu ya, ada sempat mengirim pesan kepada pihak keluarga bahwa dia sebenarnya ingin pulang, tapi terganjal oleh aturan dari Delta Spa itu yang mengharuskan meminta dana penalti sebesar 50 juta. Apakah Anda melihat ini sebagai bentuk-bentuk dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO? Iya, kalau denda atau penalti besar itu biasanya karena mekanisme kontrol, di mana seorang pengelola atau manajer atau pemilik usaha itu berusaha mengikat karyawannya untuk agar mereka tidak bisa lepas dari jeratan eksploitasi ekonomi. Apalagi ini anak-anak. Mungkin mereka sudah mengetahui ketika mereka mempekerjakan anak-anak pasti akan bermasalah dengan hukum. Makanya untuk mengikat mereka melakukan memberikan aturan-aturan dengan menggunakan tadi itu penalti yang sangat besar. Dalam kriminologi ini disebut dengan debt bondage yaitu ya, di mana seseorang tiba-tiba memiliki hutang semu. Nah, hutang semu ini menjadi salah satu unsur utama dalam eksploitasi dan TPPO. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kondisi ini, dengan penalti ini sepertinya sangat-sangat layak kalau anak ini dijadikan eksploitasi untuk mendapatkan ekonomi gitu. Bu Hanifah, iya, ini kan dari kejadian ini Bu Hanifah, kalau dari pandangan Anda, pengamatan Anda selama ini, apakah tindakan-tindakan baik itu eksploitasi anak maupun tindak pidana perdagangan orang itu banyak terjadi di sekitar kita ini? Dan lalu upaya apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kejadian-kejadian serupa ini tidak terulang lagi, Bu? Baik, sepertinya ini seperti gunung es ya Mas ya, karena yang kita lihat hanya sedikit. Karena kita sama-sama tahu ketika masyarakat kita masih kesulitan ekonomi, maka moralitas itu akan terpinggirkan. Kita akan merasa bahwa daripada dia nggak hidup, jadi dia boleh bekerja berapapun usianya. Jadi sudah melanggar aturan-aturan ketenaga kerjaan, dan bahkan aturan-aturan yang berhubungan dengan moralitas itu. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama memeriksa izin untuk lembaga-lembaga yang bersifat abu-abu ini.
baik izin pendirian maupun bagaimana mereka harus mengetahui siapa saja yang bekerja, berapa saja usianya, dan bagaimana cara perekrutannya. Karena perekrutan ini yang bisa menentukan apakah legal atau ilegal. Apakah ini bekerja dengan benar atau TPPO, seperti itu. Yang kedua adalah apakah perjanjian-perjanjian itu diketahui oleh keluarga. Apakah memberatkan pihak pekerja? Karena kalau pihak pekerja terberatkan, berarti ada upaya-upaya eksploitasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Kemudian bagaimana pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka tidak dengan mudah percaya terhadap satu lembaga atau pekerjaan atau lembaga-lembaga pekerjaan yang menawarkan pekerjaan tetapi tidak jelas. Sehingga anak-anak remaja tidak terjerat dalam pekerjaan bodong begitu ya. Jadi mereka diajak bekerja, dijanjikan dengan nilai tinggi tapi ternyata mereka dijerat untuk dijadikan diperas secara ekonomi. Ya, lalu pantauan ekonomi keluarga. Jadi ya. Ya, silakan lanjutkan, Bu. Ya, Mas. Silakan. Oke. Baik, melakukan koordinasi, Mas, koordinasi antara lintas lembaga, antara kepolisian, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, Komnas Perempuan, KPAI dan lain-lain. Sehingga ketika ada permasalahan ini bisa dilakukan secara parsial. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri, kita akan kehilangan arah gitu. Tapi ketika semua lintas program atau lintas lembaga ini bekerja sama, mereka saling melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang mungkin abu-abu, kondisi-kondisi seperti ini pasti bisa dicegah. Yang terakhir, penegakan hukum. Ketika penegakan hukum kita lemah, hukuman-hukuman tidak ditegakkan dengan benar, maka tidak menggentar jerakan. Artinya yang sudah melakukan tidak takut, yang berpotensi melakukan akan terus melakukan, tidak merasa bahwa ini sebuah ancaman. Karena setelah sekian puluh tahun saya bekerja di bidang ini selalu saja ada setiap tahun. Artinya mereka tidak pernah merasa takut dengan aturan-aturan sudah ada. Mereka tidak takut dengan undang-undang yang sudah dimiliki oleh pemerintah. Tidak ada efek jera begitu ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Iya, baik, terima kasih Ibu Hanifah Hasna atas kesempatannya bisa berbagi bersama kami di iNews Malam. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih, Mas Gede. Waalaikumsalam. Ya, memilih pencurian truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir tragis. Pelaku yang berusaha membawa kabur mobil truk menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima hingga memicu percikan api. Parah loh. Aksi pencurian sebuah truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir tragis. Wah, dia kencang ini bawa mobil ini. Serius, bukan gua ngomong bohong. Itu mobil itu. Pelaku yang berusaha membawa kabur truk menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima di Jalan Raya Raden Makmun Nawawi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tabrakan keras memicu percikan api hingga akhirnya truk dan sebuah ruko ludes dilalap si jago merah. Peristiwa bermula saat truk tengah parkir dicuri. Korban bersama warga mengejar pelaku yang merasa panik hilang kendali, menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima dan sebuah ruko. Api berhasil dipadamkan usai sejumlah petugas pemadam tiba di lokasi untuk memadamkan api. Enggak ada yang ngejar dari belakang. Ya kan ada di pas rapat itu kan ada tukang parkir, mobil itu berhenti. Nah, nggak taunya itu ada yang ngejar dari belakang motor Mio. Langsung begitu digebukin supaya itunya malingnya, mobil langsung tancap gas. Akibat kejadian, satu pedagang dan satu warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku telah dibawa ke Polsek Cikarang Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda, pengantin baru yang tewas saat bulan madu di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, masih menjalani perawatan intensif. Ayah Gilang menyebut anak dan menantunya terpapar racun gas karbon monoksida. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida.
Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Ya, monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau bicara, kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah santri korban robohnya Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo. Jumlah korban teridentifikasi total menjadi 55 orang dari 67 kantong jenazah yang diterima oleh Posko DVI Polda Jawa Timur. Usaha mengungkap seluruh identitas korban robohnya Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran, Sidoarjo terus dilakukan jajaran tim DVI Polda Jawa Timur. Senin petang, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah. Proses identifikasi tetap dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya pencocokan DNA, data medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban, masih tersisa 8 orang yang belum ditemukan dari antemortem, dan di kamar jenazah kami masih ada 9 kantong jenazah. Kedua jenazah tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Lebih lanjut, tim DVI akan terus berusaha secepat mungkin untuk mengungkap sisa 9 kantong jenazah termasuk body part yang saat ini masih berada dalam ruang penyimpanan jenazah Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khosini, BNPB menyebut hanya 25.000 unit bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang benar-benar dinyatakan aman dari bencana. Padahal jumlah total bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia mencapai hampir lebih dari 500.000 unit. Pemirsa, sisanya berdiri di zona rawan bencana, mulai banjir, tanah longsor, ataupun bencana lainnya. Menurut BNPB, daerah paling banyak terdapat sekolah rawan bencana berada di Jawa Timur. Terkait kasus Al-Khosini, BNPB menyebut faktor sosial menjadi salah satu penyebab ambruknya bangunan pondok pesantren. Jumlah bangunan sekolah di daerah rawan bencana di Indonesia itu sangat banyak ya. Dan yang paling banyak itu adalah Jawa Timur. Memang Jawa Timur. Jawa Timur. Itu jumlah sekolah yang berada di kawasan rawan bencana apapun itu. Jangankan untuk membuat bangunan itu tahan bencana, tahan gempa, bahwa tanpa ada bencana pun ini satu bangunan fasilitas pendidikan bisa ambruk, karena itu sebenarnya kan yang menjadi permasalahan itu bukan faktor teknis sebenarnya, tapi faktor sosial. Ada santri yang juga ikut membangun, merupakan bagian dari budaya gotong royong, tapi mungkin bukan budaya gotong royong pada proporsi yang tepat gitu ya. Artinya mungkin tidak ada ahli yang mengerti bagaimana membangun struktur gedung yang memang harus tahan jika dipakai oleh banyak orang. Pemirsa, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belum mengetahui rencana pembangunan Pondok Pesantren Al-Khosini menggunakan APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan rencana juga belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khosini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Hosini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang-kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Hosini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menurut Menteri Sekretariat Negara Prastio Hadi, Istana akan mengkaji rencana pembangunan Ponpes Al-Hosini menggunakan dana APBN. Kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Dua orang perempuan yang berboncengan sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus Kita di Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Dua korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan usai terlibat kecelakaan dengan bus Kita di Jalan Raya Juanda, Kota Bogor. Kedua korban yang merupakan perempuan itu mengalami luka cukup parah di dada dan kepala. Kedua korban dievakuasi ke rumah sakit. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor menyenggol bus Kita yang melaju dari arah Tugu Pujang menuju Warung Jagung. Adanya dua orang, dua ibu-ibu kemungkinan di atas umur 50. Satu korban dibawa ke pinggir kemungkinan oleh warga. Saya tanya, saya samperin beliau, ada luka cukup parah di kepala. Korban tadi saya nggak tahu Pak, tahu mobil si motor itu udah tabrak aja pas ada spion, nggak jatuh itu orang. Motornya itu satu arah dong. Kenapa Pak? Satu arah dengan pengendara motor itu? Ya satu arah Pak, cuma saya nggak tahu persis ya kondisi motornya itu. Tahu persis. Pemirsa, Sekolah Menengah Pertama Negeri Kiwirok di Timika, Papua Tengah dibakar kelompok kriminal bersenjata. TNI Polri sempat terlibat baku tembak saat mengusir KKB. Bangunan SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Desa Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dibakar kelompok kriminal bersenjata pada Senin pagi. Kebakaran ini diketahui melalui pemantauan Satgas Operasi Damai Kartens dan aparat gabungan TNI Polri. Merespon kejadian ini, personel Satgas Ops Damai Kartens bergerak menuju lokasi. Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata itu ke arah Kampung Kotobib. Setelah memastikan keamanan, tim gabungan TNI Polri menyambangi pengungsian di Balai Desa Polobakon untuk memberikan imbauan keamanan. Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Situasi dinyatakan terkendali. Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI juga menyambangi warga di Balai Desa
Polobakon untuk memberikan himbauan keamanan. Untuk menjaga keamanan, petugas disiagakan di wilayah Kiwirok. TNI Polri terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum terhadap kelompok yang mengancam keamanan masyarakat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Nadiem atas putusan kuasa hukum menyiapkan bukti baru untuk meringankan ex-Mendikbudristek tersebut. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketut Darpo Anesa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan menilai penetapan tersangka Nadiem Makarim sesuai prosedur dan sah secara hukum. Terkait putusan ini, kuasa hukum Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan ya alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem akan menghormati proses hukum. Ibunya menyebut Nadiem adalah orang yang jujur. Mesti ngomong apa saya? Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin pendek. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. 4 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka Juristan masih buron. Adapun kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak minta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tersebut dilanjutkan. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi, disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan 2. Di 2 persyaratan itu, 1 minta maaf, 2 mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya. Tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya, Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara. Pemirsa, pelapor dugaan jasa palsu Joko Widodo, Roy Suryo, mendapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta.
ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi daftar jadi Gubernur Jakarta. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekjen Pradi Ade Darmawan menyebut Roy Suryo telah memiliki salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah lama. Ade pun meminta Roy Suryo untuk membuktikan jika ijazah Jokowi tersebut palsu. Kan sudah saya sampaikan bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah memiliki itu dari 2020 ya. Itu sudah dimiliki, itu tidak ada perbedaan itu. Ya, kalau kita mau jujur melihat fotokopi itu aja tidak ada analognya. Kenapa? Jelas bahwa yang memegang analog dan aslinya ya bapaknya si Joko Widodo lah sebagai pemilik ijazah. Ya kan? Terus nunjukin kepada mereka, emang mereka itu siapa gitu loh. Mau ditunjuk-tunjuknya emang siapa gitu loh. Hah? Kan itu persoalannya gitu loh. Apa kepentingannya dengan ijazah itu gitu loh. Buktikan saja bahwa itu palsu, clear gitu loh. Kalau memang bisa dibuktikan, tapi kalau song juga pakai fotokopian, ya mana pembandingnya yang asli? Kalau ada ijazah palsu pasti ada aslinya gitu loh. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sidak ini untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang menunjukin barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak membayar utang kereta cepat Indonesia-Cina menggunakan dana APBN. Menurutnya, proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Gus bukan salah satu pembahasan malam ini, tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah per anggota dewan. Publik menilai kenaikan anggaran dana reses tidak masuk akal. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nirempati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah. Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formavi Lusius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi. Dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis, sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa, dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, isu kenaikan dana reses anggota DPR dari 400 juta menjadi 700 juta rupiah menuai reaksi publik. Dan berikut penjelasan terkait dana reses dan kegiatan masa reses anggota DPR RI. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam 1 tahun.
Sementara dana reses adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional kunjungan kerja anggota DPR, seperti pertemuan tatap muka. Pada periode 2019 hingga 2024, dana reses sebesar Rp400 juta per anggota Dewan. Sementara pada periode 2024 hingga 2029, dana reses naik hingga Rp702 juta per orang, atau naik 76%. Dalam 1 tahun, setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar per anggota Dewan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah memimpin langsung rapat koordinasi wilayah serta melantik ketua dan jajaran pengurus DPP Partai Perindo Jawa Tengah yang baru. Kegiatan yang dilakukan di kantor DPP Partai Perindo Jawa Tengah ini juga diikuti dengan gelaran syukuran hari ulang tahun ke-11 Partai Perindo. Jajaran pengurus DPP dan 35 DPD Partai Perindo di Jawa Tengah secara khidmat mengikuti Rakorwil dan HUT ke-11 Partai Perindo di kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Rakorwil yang dipimpin Sekjen DPP Partai Perindo ini merupakan langkah partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap dalam menyiapkan partai menuju kontestasi politik di tahun 2029 mendatang. Sementara itu, guna memperkuat struktur organisasi di Provinsi Jawa Tengah, Sekjen DPP Partai Perindo melantik ketua dan jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah yang baru. Kita punya keyakinan kita pasti bisa menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu segala sesuatu yang terkait dengan persiapan untuk menjadi peserta pemilu akan kita lakukan dengan optimal, dengan lebih baik lagi. Berbagai mekanisme, strategi kita terus upayakan, kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman DPW Jawa Tengah dan juga DPD-DPW se-Jawa Tengah insya Allah akan melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk proses pemenangan. Dalam konsolidasi akan mengupayakan mengatur strategi untuk pemenangan di 2029. Kita tetap optimis di mana Partai Perindo akan tetap menjadi partai alternatif bagi para pemilih, khususnya pemilih pemuda di Jawa Tengah. Jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah optimis mampu memperluas dukungan serta meraih simpati pemilih pemuda pada pemilu 2029 mendatang sesuai mandat yang diterima. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Menghadiri KTT perdamaian Gaza Palestina di Presiden Prabowo tiba di Mesir. Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia membahas masa depan Gaza. Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir pada Senin pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia dalam membahas perdamaian di Gaza. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. KTT Sharm el-Sheikh rencananya akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia. Termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca persetujuan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel membombardir Gaza. Seorang warga menangis terharu melihat rumahnya masih berdiri kokoh. Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya
Pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل وانا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.